Senang sekali gue Alfa Mandalika bisa hadir lagi menemani sorenya sobat-sobat Medcom dimanapun berada. Nah, kali ini memang akan membahas seputar olahraga ya pastinya ya. Kalau udah lihat muke gue pasti nggak jauh-jauh dari olahraga. Dan buat sobat Medcom yang ingin sharing-sharing ataupun menyapa ataupun memberikan komentar, silahkan langsung aja di kolom komentar ya, di share ya. Kita mau sapa dulu, ada Depin, ada Toko Amil Mimil, ada Yolanda Cabi ya, ada Emma, thank you udah join. Dan apa kabar teman-teman atau sobat Medcom dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun cuaca juga ya kadang hujan, kadang mendung gitu ya, nggak menentu gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat menjalani hari-hari kita ke depan. Nah, Sobat Medcom, pada ngikutin nggak nih kemarin ada pertandingan Timnas Futsal Indonesia di Piala AFC Futsal Championship 2026? Pasti pada ngikutin lah ya, yang suka dengan sepak bola khususnya atau olahraga futsal pasti akan mengikuti di mana Timnas Futsal kita meraih posisi kedua ya, runner up di ajang Timnas Futsal atau di Futsal Asia Championship 2026. Nah, keberhasilan ini tentu atau pencapaian Timnas Futsal Indonesia patut diapresiasi nih teman-teman, karena berhasil melaju sampai ke babak puncak gitu ya. Kalau tahu atau mengikuti eventnya gitu ya, pasti akan tahu tentang Timnas Futsal Indonesia. Nah, ada beberapa fakta-fakta menarik nih teman-teman yang mungkin teman-teman masih belum tahu fakta-fakta ini. Dan yang pertama adalah ini adalah prestasi terbaik Timnas Futsal Indonesia di ajang Piala Asia. Karena sebelum-sebelumnya timnas kita hanya sampai di perempat final. Untuk melangkah ke babak selanjutnya masih tertahan di perempat final. Namun di edisi kali ini di 2026 Timnas Futsal Indonesia berhasil lolos ke babak final. Dan ini adalah pencapaian terbaik bagi skuad futsal Indonesia. Oleh karena itu, patut kita apresiasi karena juga banyak juga di timeline sosial media gitu ya, mengucapkan terima kasih kepada Timnas Futsal Indonesia yang sudah berjuang sampai partai puncak. Dan juga kita bisa melihat bagaimana permainan Timnas Futsal Indonesia kita semakin hari semakin berkembang setelah berhasil meraih medali emas di ajang SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand, dan terus tampil konsisten hingga akhirnya di Piala Asia bisa mencapai posisi runner up gitu ya. Lalu juga dalam peringkat futsal Indonesia pastinya saat ini berada di peringkat ke-24 dunia dengan raihan 1190,97 poin. Itu adalah rilis dari FIFA terbaru, karena memang dengan performanya yang konsisten dan juga hasil-hasil yang didapatkan juga mampu membuat Timnas Futsal terus memperbaiki posisi klasemen di ranking FIFA Futsal ya. Dan juga bisa dibilang periode dari 2024 sampai 2026 ini memang menjadi momen yang sangat baik ya buat Timnas Futsal Indonesia, karena sempat menjadi juara Piala AFF Futsal 2024, lalu juga meraih emas SEA Games 2025, dan yang teranyar adalah menjadi runner up Piala Asia 2026. Tentu kita mempunyai harapan yang tinggi buat Timnas Futsal Indonesia agar bisa terus memperbaiki kinerja, memperbaiki performa sehingga bisa mencapai prestasi terbaik pada event-event selanjutnya.
Lalu juga timnas futsal Indonesia ini di bawah pelatih Hector Souto, Indonesia ini disebut-sebut menjelma menjadi kekuatan Asia yang baru gitu ya. Jadi tidak hanya nama-nama seperti Iran, Jepang gitu ya, dan sekarang nama Indonesia pun patut diperhitungkan karena terbukti saat di babak semifinal Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Ya. Hal yang mungkin terlihat mustahil, tetapi bisa dibuktikan oleh pasukan dari Hector Souto ini bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Sebelum lanjut, gue juga masih mau menyapa-menyapa. Ada Yuni, halo Yuni, ada Kayla, ada Leni Anggraini, Amalia, Nana, Depin. Ya, Depin ini bilang tetap bangga sih, ya dong, harus ya. Kita harus tetap bangga punya kemarin runner up gitu ya, mencapai runner up. Lalu juga ada lagi nih, Dita. Alhamdulillah kemarin juara 1 turnamen tidur. Waduh, berarti emang lagi ini ya, lagi healingnya tidur ya, istirahat ya. Karin 09, Devin Suardi, Tia Zia, thank you udah join. Nah, tadi sempat gue bahas terkait peringkat gitu ya, yang dimana timnas futsal terus meningkat peringkatnya, lalu juga disebut-sebut sebagai kekuatan baru di Asia gitu ya, setelah berhasil menembus partai puncak Piala Asia 2026 dan juga menjadi periode emas nih di tahun 2024 sampai 2026 untuk timnas futsal Indonesia karena berhasil meraih juara Piala AFF 2024, lalu juga disambung dengan meraih medali emas SEA Games 2025 dan berhasil menembus 24 besar dunia. Nah, selain itu ada beberapa juga fakta-fakta yang mungkin teman-teman belum tahu ya, yakni Indonesia juga pernah beberapa kali menjadi juara di Piala AFF. Sebelum di 2024, Indonesia pernah menjadi juara di Piala AFF Futsal 2010 gitu ya, serta beberapa kali finish sebagai runner up dan peringkat ketiga di edisi-edisi berikutnya. Dan ke depan Federasi Futsal Indonesia menargetkan pembinaan pemain muda dan kompetisi juga lebih kuat lagi agar Indonesia bisa bersaing di pentas dunia dan menembus Piala Dunia Futsal ya. Karena setelah dari benua Asia, Asia Tenggara, lalu juga ke benua Asia, dan target selanjutnya adalah bisa tampil di Piala Futsal, Piala Dunia Futsal, dan bisa berbicara banyak untuk di ajang Piala Dunia Futsal seperti itu ya. Kita terus dukung dari teman-teman di futsal ini supaya terus bisa meraih prestasi terbaik seperti itu. Dan teman-teman, jika melihat kemarin performa dari Indonesia di ajang Piala AFC, memang pasukan Hector Souto ini atau dari tim Reza Gunawan dan kawan-kawan ini kerap tampil konsisten ya, karena sebagai tuan rumah kemarin di Piala AFC Futsal Asia Championship, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan juga tergabung di grup A bersama Korea Selatan, Kirgistan, dan Irak. Di laga pertama, Indonesia langsung tancap gas dengan mengalahkan Korea Selatan dengan skor 5-0. Hal ini membuat kemenangan telak ini membuat lawan-lawan yang lain menjadi harap-harap cemas nih jika bertemu dengan Indonesia. Karena baru laga pertama Indonesia langsung tancap gas menghajar Korea Selatan dengan skor 5-0 gitu ya. Dilanjutkan dengan laga kedua ketika menghadapi Kirgistan, Indonesia juga berhasil menang dengan skor 5-3. Hal ini menandakan bahwa daya serang ataupun lini serang ataupun strategi timnas Indonesia works gitu ya. Bisa menciptakan banyak gol, lalu juga bisa terus melaju ke babak-babak selanjutnya. Dan Indonesia juga berhasil lolos ke babak selanjutnya. Dan di perempat final Indonesia bertemu dengan Vietnam. Itu ya, bersama melawan Vietnam, Indonesia juga berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 3-2 dan juga mencatatkan sejarah baru karena berhasil lolos ke semifinal Piala Asia
Piala Futsal Asia 2026. Dan di semifinal banyak juga anggapan, banyak juga analisis gitu ya, bahwa Indonesia sepertinya akan kesulitan menghadapi Jepang yang kita tahu bahwa calon kuat juara, langganan juara. Tetapi Timnas Futsal Indonesia bisa membuktikan bahwa dengan kekuatan bersama teman-teman, bersama tim gitu ya, dan juga dengan strategi jitu menjalankan arahan-arahan dari pelatih, dan juga dengan mempunyai mental baja, maka semua analisa, semua prediksi bisa dikalahkan gitu ya, bisa terbantahkan. Dan juga akhirnya Timnas Futsal Indonesia berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Jepang dengan skor 5-3 gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti ataupun menonton langsung di Indonesia Arena ataupun melalui siaran televisi, terlihat sangat ketat sekali pertandingannya sampai-sampai melakukan sampai ke babak extra time gitu ya. Dan akhirnya Indonesia berhasil menang dengan skor 5-3. Di partai final, Indonesia menghadapi quote-unquote raja terakhir gitu ya, Iran, yang sebelumnya mengalahkan Irak di partai semifinal. Dan juga awal-awal Indonesia berhasil mengimbangi gitu ya, bahkan sempat unggul 5-4 saat perpanjangan waktu. Tapi ketika 1 menitan deh kalau nggak salah tuh ya, Iran berhasil membalas dan akhirnya mengubah skor menjadi 5-5. Dan ketika di babak adu penalti awal-awal masih bisa mengimbangi gitu ya, masih mampu banyak mencetak gol, tetapi karena ada kesalahan salah satu pemain Indonesia yang akhirnya membuat Indonesia harus pupus menjadi juara di Piala AFC. Namun dari semua itu tetap Timnas Futsal Indonesia mendapatkan dukungan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan rasa hormat karena mampu maju ke final menghadapi Iran gitu ya. Di lini masa atau di all platform sosial media yang teman-teman lihat gitu ya, ketika Indonesia kalah dari Iran, banyak juga pihak-pihak yang memberikan dukungan gitu ya, memberikan terima kasih atas perjuangan, lalu atas kerja keras dan juga semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Timnas Futsal Indonesia sehingga mampu melaju ke babak final. Itu ya, karena dianggapnya pemain-pemain futsal Indonesia ini selalu memainkan pertandingan dengan hati dan juga bisa menghadirkan harapan dan membuktikan juga bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah Asia gitu ya. Jadi banyak juga yang berterima kasih kepada Timnas Futsal Indonesia setelah menyelesaikan turnamen atau event sebagai peringkat 2 setelah kalah dari Iran. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan terkait dengan pencapaian Timnas Futsal. Sebelum lanjut ke Liga Premier Inggris, kita akan sapa-sapa dulu. Ada Jihan, ada Ida Yulia, ada Najla, ada Dimas Muhammad, ada Nadia Iqbal, Togu, Harahap, Coko Banana, Susi. Ya, thank you udah join teman-teman. Dan teman-teman, selain ada turnamen futsal AFC 2026, di minggu lalu atau di pekan lalu adalah banyak pertandingan-pertandingan big match di Liga Inggris gitu ya. Terutama untuk 4 tim yang sedang bersaing gitu ya, atau 3 tim di 4 besar seperti Arsenal, Manchester City, Manchester United gitu ya. Arsenal kita tahu bisa mengalahkan Sunderland dengan skor 3-0 dan ini membuat pasukan Mikel Arteta masih duduk nyaman di klasemen sementara Liga Premier Inggris gitu ya, dengan mengumpulkan 56 poin atau unggul 6 poin dari peringkat kedua Manchester City. Dan juga Manchester City yang menghadapi Liverpool tadi malam berhasil menang dengan skor 2-1 dan membuat peringkat City tetap berada di peringkat 2 dengan raihan poin 50 gitu ya. Lalu disusul Aston Villa dengan 47 poin dan juga disusul oleh Manchester United dengan
44 poin. Khusus untuk Manchester United, MU berhasil menang melawan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 berkat gol Diala dan Mbeumo gitu ya. Dan keberhasilan ini tentu menjadi sorotan juga karena MU masih menjaga konsistensi meraih kemenangan di ajang Liga Premier Inggris khususnya bersama pelatih sementara Michael Carrick. Dan hal ini membuat MU sudah meraih 4 kemenangan selama dibesut oleh Michael Carrick. Meski begitu, Michael Carrick juga merasa tidak terlalu puas dengan kemenangan atas Spurs karena dianggapnya performa MU ini masih harus banyak yang diperbaiki gitu ya. Apalagi sejak menit-menit awal MU unggul jumlah pemain gitu ya. Karena salah satu pemain Spurs, Romero, harus mendapatkan kartu merah. Sehingga sejak menit-menit awal MU melawan dengan tim yang hanya diperkuat 10 orang. Dan setelah pertandingan, Carrick mengatakan bahwa pertandingan ini berjalan terbuka pada babak pertama, tapi kami terlihat berbahaya sejak awal pertandingan, dan hal ini juga perlu diapresiasi dengan performa yang sudah ditunjukkan oleh para penggawa Manchester United. Lalu juga Carrick mengatakan bahwa memiliki beberapa isu dan dia pikir Tottenham sudah bermain dengan baik dan United harus melakukan evaluasi pastinya sehingga untuk event-event atau pertandingan mendatang bisa tampil lebih baik lagi gitu ya. Carrick mengatakan memang kita memegang kontrol pertandingan dan posisi kita juga semakin baik dan itu juga membuat secara keseluruhan performa Setan Merah sangat impresif gitu ya setelah melalui 4 pertandingan. Tentu ini adalah hasil yang sangat disyukuri buat para fans MU, apalagi kalau kita melihat di sosial media gitu ya, banyak yang muncul dengan konten-konten ataupun dengan materi-materi di sosial media yang menarik. Bahkan ada yang menyebut ini adalah tuah dari Miracle Carrick gitu ya. Dari plesetannya Michael Carrick menjadi Miracle Carrick. Karena melihat di platform-platform sosial media sekarang memang setiap MU meraih kemenangan pasti langsung muncul banyak materi-materi ataupun konten-konten yang menarik gitu ya. Lalu juga di satu sisi Michael Carrick juga tidak mau terlalu memikirkan tentang masa depannya. Artinya Carrick hanya berfokus sampai akhir musim dan mantan penggawa MU ini juga tidak mau dibawa pusing gitu ya terkait masa depannya, apakah dia akan dipertahankan ataukah disudahi gitu ya. Dia tetap santai, tetap fokus menjalani setiap pertandingan yang ada sehingga terus bisa membawa prestasi terbaik buat MU. Gitu ya. Arsitek 44 tahun ini juga menyebut bahwa dirinya tidak memikirkan masa depan karena sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini dan juga terus berupaya agar MU tetap berada di posisi yang bagus gitu ya. Dan itu sudah cukup buat Michael Carrick. Dan juga Carrick merasa bahwa para supporter MU khususnya merasa antusias setiap menyaksikan pertandingan-pertandingan yang dihelat oleh Manchester United. Itu menjadi hal yang baik karena mereka datang untuk mendukung mimpi-mimpi dan mendukung tim kesayangannya bisa meraih prestasi terbaik di ajang Liga Premier Inggris. Dan juga Carrick menyadari bahwa tugasnya adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi para supporter dan juga bisa melakukan hal-hal hebat dalam sisa-sisa pertandingan ke depan, dan dia hanya ingin fokus pada memperbaiki posisi dari Manchester United.
Yang sebelumnya ketika belum Carrick masuk, MU tampil bisa dibilang inkonsisten. Terkadang meraih kemenangan, terkadang kalah juga, terkadang seri. Dan itu membuat Ruben Amorim juga akhirnya didepak dari Old Trafford. Gitu teman-teman. Dan juga untuk City dan Liverpool, City dan Arsenal khususnya ya, Arsenal yang berada di puncak klasemen, memang semakin bertambahnya pekan-pekan pertandingan gitu ya, mereka selalu terus mencari kemenangan agar juga menjaga posisi di klasemen tetap aman gitu ya, karena memang jarak poin mereka hanya sedikit, hanya 6 poin gitu ya. Dan jika salah satu tim ini ada yang terpeleset, maka ada nama Aston Villa dan MU di situ yang bisa menyodok gitu ya, atau mengganggu di tabel klasemen Liga Premier Inggris. Tentu ini juga menjadi perhatian buat Mikel Arteta, juru taktik Arsenal. Begitu juga dengan Josep Guardiola, arsitek dari Manchester City, bahwa setiap pertandingan adalah laga final yang harus terus dimanfaatkan, harus terus mendapatkan poin gitu ya, sehingga peluang atau asa menjadi juara tetap terbuka. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman yang mau bertanya ataupun sharing ataupun berkomentar, silahkan ke kolom komentarnya TikTok Medcom ID. Mau sapa-sapa dulu, ada Rosana, Violi, Pandu, Sangati, Noni, Nira, Amri, Cici, Jihan, Iswanti, Rara, Isan, Rita, Norbaya. Thank you udah join. Dan buat teman-teman untuk tetap terus stay tune di TikTok live-nya Medcom, karena di beberapa hari atau setiap hari kita akan live TikTok dengan tema yang berbeda-beda dan yang menarik pastinya. Dan untuk berita seputar olahraga, kita akan running di setiap hari Senin gitu ya. Dan juga selain Liga Premier Inggris, ada beberapa pertandingan juga yang berlangsung dari tadi malam. Seperti di La Liga juga ada pertandingan sengit antara Valencia melawan Real Madrid nih ya. Siapa pencinta Real Madrid di sini? Ya, Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-0 saat bertandang ke kandangnya Valencia di Stadion Mestalla pada hari Minggu 8 Februari 2026. Dan saat itu Madrid langsung tampil impresif karena langsung unggul melalui gol-gol yang diciptakan dari pemain-pemain Madrid. Yang gol pertama tercipta oleh Alvaro Carreras pada menit ke-65 karena memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, dan juga di gol kedua yang diciptakan oleh Kylian Mbappe pada babak kedua gitu ya. Jadi Madrid berhasil menuntaskan kemenangan melawan Valencia, sehingga saat ini Madrid juga masih berada di papan atas klasemen La Liga gitu ya. Hasil ini membuat Real Madrid semakin memperketat persaingan di puncak klasemen dan memperkecil jarak dari pemuncak sementara Barcelona gitu ya. Madrid hanya terpaut 1 poin dengan Barcelona gitu. Dan setelah pertandingan, pelatih atau entrenador Real Madrid, Alvaro Arbeloa, memuji semangat juang para pemainnya meski tampil di laga tandang yang sulit ini ya. Ini adalah kemenangan yang menunjukkan karakter kami, dan kami bermain dengan disiplin dan mengeksekusi setiap peluang yang ada dan setiap peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para penggawa Real Madrid. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu update-update dari dunia olahraga, dan teman-teman tetap stay tune di TikToknya Medcom karena ada live dengan materi yang lain di hari-hari mendatang. Sekali lagi thank you udah join, beberapa teman-teman yang sudah join. Tetap semangat menjalani sisa hari ini. Terima kasih. Thank you semua.